Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mewanti-wanti Indonesia bakal mengalami gempa bumi dahsyat atau disebut dengan megatrust. Bahkan potensi terjadinya megatrust hanya tinggal menunggu waktu saja. Semua pihak pun bersiap-siap, salah satunya adalah sektor konstruksi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa semua bangunan jalan tol dan gedung pencakar langit yang dikerjakan kementeriannya telah lolos uji tahan gempa. Kalau megatrust itu kita kan. Bangunan-bangunan yang sudah dibangun apalagi tol. Bangunan tinggi di Jakarta itu pasti sudah dengan hitungan tahan gempa 1000 tahunan sekarang yang SNI yang baru. Kata Basuki kemarin. Meski begitu, Basuki tidak mengetahui apakah uji coba tahan gempa sesuai SNI tersebut mampu menahan gempa dari megatrust. Namun, dia hanya memastikan bahwa semua bangunan-bangunan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelum digunakan terlebih dahulu dilakukan uji tahan gempa yang dibangun dengan itu. Tergantung nanti kita nggak tahu megatrust berapa kekuatannya, ucap Basuki. Dalam kesempatan itu, Basuki juga menyatakan bahwa tidak ada dana atau anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk memitigasi dari potensi megatrust. Antisipasinya apa? Anggarannya untuk apa? Antisipasinya apa? Antisipasi untuk megatrust pada saat mendesain bangunan itu dengan SNI tahan gempa 1000 tahunan. Tetapi tergantung nanti megatrust kekuatannya berapa, jelas Basuki. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG belakangan ini memberikan peringatan kepada Indonesia untuk mewaspadai dampak yang ditimbulkan oleh gempa yang bersumber dari megatrust Nankai di timur lepas pantai Pulau Kyushu, Shikoku, dan Kinki di Jepang. Peringatan tersebut dibagikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, pada Senin 12 Agustus 2024 di Jakarta. Pihaknya menjelaskan bahwa megatrust Nankai merupakan salah satu zona seismic gap. Sebagai informasi, seismic gap merupakan zona sumber gempa potensial, tetapi belum terjadi gempa besar dalam masa puluhan hingga ratusan tahun terakhir. Kemudian saat ini diduga sedang mengalami proses akumulasi medan tegangan atau stres kerak bumi. Menurut sejarah yang telah dihimpun BMKG, gempa megatrust Nankai telah membangkitkan beberapa kali gempa dahsyat yang destruktif. Hampir semua gempa tersebut memicu tsunami karena sistem megatrust Nankai memiliki potensi sangat aktif. Gempanya juga menunjukkan zona sumber gempa tersebut bisa memicu gempa dahsyat berkekuatan 8 magnitudo hingga lebih dari setiap 1 atau 2 abad. Selain itu, ilmuwan Jepang meyakini bahwa palung Nankai memiliki beberapa segmen megatrust, sehingga jika seluruh tepian patahan tersebut tergelincir sekaligus mampu menghasilkan gempa berkekuatan 9,1 magnitudo. Ia juga menyebutkan kondisi tersebut dikhawatirkan para ilmuwan Jepang, terutama setelah dikeluarkannya peringatan pasca gempa Miyazaki 7,1 magnitudo pada Kamis 8 Agustus 2024 lalu. Pasalnya, gempa besar tersebut dipicu oleh salah satu segmen di megatrust Nankai. Para ilmuwan Jepang juga mengkhawatirkan gempa 7,1 magnitudo kemarin menjadi pemicu atau pembuka gempa dahsyat berikutnya. Jika kekhawatiran tersebut menjadi kenyataan, selanjutnya gempa dahsyat tidak hanya berdampak merusak namun juga memicu tsunami. Jika gempa dahsyat di megatrust Nankai tersebut benar-benar terjadi dan menimbulkan tsunami, maka hal ini perlu kita waspadai. Karena tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga wilayah Indonesia. Kemudian, Daryono menegaskan gempa besar di megatrust Nankai tersebut tidak akan berdampak pada sistem lempeng tektonik di wilayah Indonesia karena jaraknya yang sangat jauh dan biasanya hanya berskala lokal hingga regional di sistem tunjaman Nankai. Saat ini Daryono juga memastikan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak perlu khawatir. Pasalnya, pihak BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, processing, dan diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat. Sistem tersebut menjadi langkah antisipasi dan mitigasi serta BMKG memiliki sistem INATOS atau Indonesia Tsunami Early Warning System yang bisa digunakan dalam segera menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh Indonesia.
termasuk untuk memantau aktivitas gempa dan tsunami di zona Megatrust Nankai, Jepang, dan sekitarnya secara real-time. Selain itu, para ilmuwan Indonesia juga sama khawatirnya dengan ilmuwan Jepang. Diketahui para ilmuwan Indonesia khawatir terhadap seismik gap Megatrust Selat Sunda 8,7 dan Megatrust Mentawai Siberut 8,9. Pihaknya menilai rilis gempa di kedua segmen tersebut bisa dikategorikan tinggal menunggu waktu. Mengingat kedua wilayah Megatrust tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Pihak BMKG juga berharap memberikan edukasi, pelatihan mitigasi, evakuasi, dan lain-lain bisa menekan sekecil mungkin risiko dampak bencana yang mungkin terjadi. Kami berharap upaya dalam memitigasi bencana gempa bumi dan tsunami tersebut dapat menekan sekecil mungkin risiko dampak bencana yang mungkin terjadi, bahkan hingga dapat menciptakan zero victim, ucapnya. Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang sumbernya berasal dari zona Megatrust. Sementara arti dari kata Megatrust yaitu mega berarti besar dan trust berarti sesar sungkup. Letak Megatrust berada di perbatasan pertemuan kontinental Crust Kerak Benua dan Oceanic Crust Kerak Samudra. Melansir dari buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Bumi Indonesia tahun 2017 terdapat penjelasan tentang Megatrust. Salah satunya terkait zona tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang menunjam masuk ke bawah Pulau Jawa disebut zona Megatrust. Kemudian gempa bumi yang terjadi di jalur atau zona Megatrust dijuluki juga sebagai gempa bumi interplate. Sementara zona Megatrust disebut sebagai istilah yang menunjukkan sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal yaitu lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan stres pada bidang kontak antar lempeng yang bisa bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika zona tersebut terjadi gempa, maka bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik atau thrusting dan gempa yang terjadi dalam skala besar di laut bisa memicu terjadinya tsunami. Di Indonesia sendiri zona Megatrust bukan sesuatu yang baru dan sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu bahkan saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan Indonesia. Zona Megatrust di Indonesia berada di zona subduksi aktif di antaranya. 1. Subduksi Sunda mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. 2. Subduksi Banda. 3. Subduksi Lempeng Laut Maluku. 4. Subduksi Sulawesi. 5. Subduksi Lempeng Laut Filipina. 6. Subduksi Utara Papua. Nah, siapkah jalan tol dan gedung pencakar langit di Indonesia hadapi Megatrust? Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.